Ye. Selamat sore Pak Febri. Selamat sore Bu Kanca, Bu Dia. Selamat sore. Iya, Bapak di mana ini? Di sekolah lagi di sekolah ini Bu. Iya. Oh, iya, sekolahnya di mana ini? Saya di SMP Negeri 3 Pekanbaru Bu, di Riau saya mengajar. Oh, di Riau. Iya, di Riau. Kalau di sana jam berapa ini Pak? Kalau di sini jam 3:30 Bu. Sama ya berarti ya. Iya, sama-sama waktu belum Indonesia terlalu barat ya, belum terlalu sore gitu. Iya. Baik, Pak Febri mengajar di sekolah apa ini? Di SMP atau di SMA atau di SMA? Lebih tepatnya di SMP Bu, SMP Negeri. Di SMP Negeri berapa? SMP Negeri 3 Pekanbaru Bu. Oke, ini letak sekolah Pak Febri ini di kota atau di desa atau tengah ini? Kalau untuk letak sekolahnya tepatnya di Kota Pekanbaru Bu. Oh, di kotanya ya Pak? Pekanbaru, iya. Oke, berarti kalau di kota dari segi fasilitas cukup komplit ya Pak? Kalau untuk dari sarana prasarana musik itu cukup memadai Bu. Baik. Lalu, iya. Baik dari alat musik maupun apalagi Pak yang dibilang memadai tadi? Untuk sebenarnya Bu, saya di sini di SMP Negeri 3 Pekanbaru ini baru 8 bulan mengajar ini Bu sebelumnya. Karena ya saya baru dapat penempatan di sini mulai dari Januari 2021 sampai sekarang itu tepatnya 8 bulan Bu di sini. Jadi untuk sarana prasarana sekolah yang saya tahu itu lebih ke saya menelitinya atau melihat observasi lebih ke sarana dan prasarana alat musik gitu Bu. Kalau untuk di sini alat musiknya dilengkapi dengan alat musik drum band sama alat musik tradisional seperti kompang, gendang Melayu, gambus seperti itu Bu. Tapi kalau untuk keyboard itu belum ada, tapi yang standar gitu Bu. Ya, bukan keyboard yang apa. Tapi keyboardnya sudah ada tapi belum standar gitu Pak? Ya, maksudnya di sini keyboard seri yang bawah gitu Bu. Untuk hanya ya untuk mengajarkan fingering saja kepada siswa seperti itu Bu. Tapi bisa ya Pak dipakai untuk bisa digunakan gitu? Bisa ya. Bisa Bu. Tadinya Bapak mengajar di mana? Sebelumnya saya mengajar di SMP Negeri 17 Padang Bu, di Sumatera Barat. Baru penempatan di bulan Januari di sini Bu. Oke, baik. Tugas gitu ya. Iya. Nah, ini banyak juga tadi bapak-bapak yang kayaknya baru pindah tugas juga, baru ada yang 6 bulan dan sebagainya. Iya Bu. Tidak apa-apa Bapak. Nah, tetap semangat dimanapun ditugaskan ya, karena emang tugas negara. Nah, baik Bapak, kalau kita melihat dari kondisi sekolah Bapak begitu yang memang di kota dari segi sarana juga sudah cukup memenuhi begitu ya Pak. Kira-kira selama 8 bulan ini ada kendala apa Pak untuk mengajar seni musik di sekolah? Baik Bu, di sini mungkin saya baru masuk ke dalam pembelajaran itu di pertengahan Bu. Maksudnya di bulan Maret tepatnya, jadi selama lebih kurang dari bulan Maret itu pembelajaran dimulai itu sudah masuk materi, karena di sini seni budaya Bu ya secara umum, jadi masuk ke materi seni rupa dan seni teater gitu Bu. Karena di semester 2, kalau di semester 1 itu musik, tapi saya sempat menanyakan itu dalam pembelajaran seni musik itu hanya teori-teori musik dasar saja. Para peserta didik itu cukup kesulitan untuk memahami dari 4 cabang seni diajarkan di seni budaya di SMP, lebih sulit memahami seni musik daripada seni rupa, seni tari dan seni teaternya. Karena juga di sini
latar belakang atau background dari guru yang ada sebelumnya itu belum ada yang background musik, Bu. Kebetulan saya baru ini yang mengajar seni musik. Jadi untuk pertanyaan yang ditanyakan kepada siswa itu teori musiknya itu masih sangat kurang, Bu. Teori musiknya. Iya, oke. Nah, Bapak backgroundnya dari mana, Pak? Satunya dari mana? Bagaimana, Bu? Background S1 seni musiknya dari mana? Oh, saya tamatan S1 di Pendidikan Sendera Tasik, Universitas Negeri Padang, Bu. Oh, di Padang, Sendera Tasik ya. Iya, baik. Nah, Bapak, ini kan RPP 1-nya mengenai apa ini, Pak? RPP 1 itu mengenai memahami konsep dasar ensemble musik, Ibu. Oke, mengenai konsep dasar ensemble musik ya. Jadi ini peserta didik menjelaskan konsep dasar, lalu mengidentifikasi alat musiknya ya, perbedaan ensemble musik sejenis dan campuran berdasarkan peranan dan fungsi alat musiknya. Lalu tujuannya ini apa? Menyebutkan konsep. Nah, lalu ada di situ ada yang dicetak hijau itu, ada fokus karakter ya, Pak? Iya, di situ fokus karakter itu religius, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, keberanian, kreatif, dan gotong royong. Ini ada di bagian mananya, Pak? Aplikasinya di pembelajaran. Iya, Bu. Di dalam langkah-langkah pembelajaran itu ada dituliskan pada pendahuluan dari religius itu mulai dari peserta didik berdoa, terus disiplinnya pada saat absensi guru, terus pada saat kegiatan inti atau langkah-langkah pembelajaran inti, letak gotong royong, fokus karakter gotong royong itu ada di identifikasi masalah peserta didik bersama guru melakukan diskusi itu, Bu. Kreatif itu pada saat siswa mengolah data atau mengumpulkan data informasi dari berbagai sumber atau dari internet, seperti itu, Bu. Lalu di sini kan ada pendekatan ya, Pak ya. Pendekatannya Bapak memilihnya adalah pendekatan scientific. Apa tuh Pak yang dimaksud dengan pendekatan scientific itu? Pendekatan saintifik di sini adalah pendekatan yang berpusat pada peserta didik, Ibu. Oke, pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Iya, Bu. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Mungkin begini, Bu, pada pendekatan saintifik itu diterapkan itu siswanya itu lebih aktif karena ada kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi ada pada langkah pembelajarannya dan mengasosiasikan serta mengkomunikasi pembelajaran pada saat langkah-langkah pembelajarannya, Bu. Oke, ya baik. Nah, di sini kan Bapak modelnya adalah menerapkan problem based learning ya, Pak. Apa yang dimaksud dengan problem based learning, Pak? Pembelajaran PBL itu problem based learning, pembelajaran dipusatkan pada siswa, Bu, melalui pemberian masalah yang ditampilkan pada awal pembelajarannya. Pemberian masalah atau mengidentifikasi kesulitan, mengidentifikasi masalah yang ada. Ya, pada saat awal pembelajaran itu diberikan sebuah, kalau mungkin ini dalam konteks pembelajaran ensemble itu, Bu, sebuah tayangan video yang nantinya peserta didik itu nantinya akan mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh siswa tersebut, atau peserta didik tersebut. Ya, baik. Nah, Bapak, sekarang kita lanjutkan ya. Untuk problem based learning ini kan tadi sudah menjelaskan. Kalau bedanya dengan project based learning apa, Pak? Kalau di project based learning itu gurunya itu membuat sebuah project itu, Bu. Bedanya dengan PBL ini problem
kalau diawali dengan sebuah masalah, kemudian mengidentifikasinya, tapi kalau dalam project based learning itu adalah hasil karya atau project yang dibuat oleh guru di tahap pembelajaran kepada peserta didiknya. Oke, ya baik. Nah, lalu ini hubungannya dengan RPP yang Bapak buat ya, ini kan ada pembelajaran. HOTS-nya ada di mana ini Pak? Pada RPP 1 itu letaknya masih di langkah-langkah pembelajaran, itu lebih tepatnya Bu, pada saat kegiatan pembelajaran yang inti, ada collaboration itu Bu, pada saat identifikasi masalah kan di sana ada peserta didik bersama guru melakukan diskusi untuk membahas hal-hal yang belum dimengerti oleh peserta didik. Kemudian letak hostnya juga ada critical thinking and problem pada saat siswa mengumpulkan data Bu, materi dari berbagai sumber yang relevan baik dari buku ataupun dari internet, sama creativity and innovation pada saat pengolahan data Ibu. Pada saat peserta didik diminta menganalisis dari informasi yang mereka kumpulkan tadi Bu, dan terakhir communication pada langkah pembuktian, nanti peserta didik diminta mempresentasikan apa hasil yang telah dicarikan pada saat pengumpulan informasi dan pada saat pengolahan atau analisis informasi tersebut Bu. Ya baik. Oke Bapak, sekarang coba kita dilihat di media ya Pak. Di media itu Bapak menjelaskan ada media atau alat begitu ya, lalu ada sumber belajar. Nah, di media atau alat itu Bapak menjelaskan salah satunya adalah handout. Apakah handout itu masuk di media atau alat Bapak? Masuk ke dalam media dan alat Bu, karena pada saat pembelajaran berlangsung, pada saat itu handout itu juga digunakan sebagai penunjang peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain ditampilkan tayangan video tadi, handout tadi juga berguna untuk peserta didik mengumpulkan informasi Bu. Oh gitu. Jadi nggak masuk ke sumber belajar ya, tetapi masuk di media atau alat ya? Iya benar Bu. Dan alasan apa tadi? Karena digunakan pada saat pembelajaran. Iya, karena digunakan pada saat pembelajaran sebagai pada saat penayangan video itu penunjang pada peserta didik untuk mencari informasi atau masalah yang ada pada saat pendekatannya Bu. Oke, baik. Nah, nanti dibuka lagi ya Pak, yang dimaksud media itu apa, kemudian alat itu apa, lalu sumber belajar itu kategorinya adalah seperti apa gitu. Jadi jangan sampai nanti menempatkannya ada yang terbalik-balik begitu ya Bapak. Ya, nah baik, lalu berkaitan dengan TPEC ya Pak. Bapak tahu kan TPEC? Pendekatan TPEC-nya ada Bu di sini Bu? Enggak, Bapak tahu TPEC itu apa kan? Tahu Bu, tahu. Apa? Di sana ada teknologi, TPEC, teknologi, ada sains, pokoknya menggunakan content knowledge, Bu, pedagogi content knowledge. Ya, lalu ada di bagian mana Pak? Penggunaan TPEC di sini kan dia berbasis TIK Bu, menggunakan TIK untuk pembelajaran itu pada RPP terletak pada evaluasinya itu Bu, karena pada evaluasi itu untuk pengolahan nilai itu menggunakan Microsoft Excel, terus pada saat penilaian atau evaluasi menggunakan kuis online itu juga menggunakan berbasis TIK, ada quizzes Bu. Pada saat menggunakan Gmeet itu termasuk TPEC juga, sama memberikan video pembelajaran serta PowerPoint. Oke. Ya. Kemarin Bapak sudah melakukan rancangan pembelajaran ya, Pak, merancang satu set dokumen pembelajaran, lalu Bapak sudah
mengaplikasikannya dalam peer teaching. Setelah peer teaching, Bapak sudah mendapatkan refleksi atau umpan balik gitu ya. Nah, dari hasil refleksi itu, kelebihan Bapak ada di mana? Pada saat refleksi itu dari dosennya atau dari teman-teman mahasiswa lain, Bu? Iya, dari dua, dari mahasiswa bagaimana, dari dosen bagaimana? Baik, Bu. Pada saat refleksi mendapatkan masukan dari teman-teman, itu penyampaian dari materinya itu sudah tidak ada miskonsepsi lagi pada saat pembelajaran, sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, baik itu persepsi mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti hingga akhir, Bu. Iya. Lalu itu dari teman-teman ya? Iya, Bu. Berarti nilai positifnya. Kalau dari dosen? Kemarin pada saat teaching, pada saat rencana tindak lanjut refleksinya itu dari dosen itu lebih kurang juga sama yang disebutkan oleh teman-teman, Bu. Pada saat persepsi dimulai dari mengabsen siswa sampai ke kegiatan inti hingga penutup penjelasan tentang tujuan pembelajaran sampai evaluasi dan penyampaian satu lagi, Bu, itu penyampaian informasi untuk tugas minggu depan karena sudah disampaikan itu termasuk pada saat kegiatan akhir atau penutup. Berarti bisa dibilang dari hasil refleksi itu pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Febri ini sudah runtut begitu ya? Ya, sudah runtut, ya. Oke, ya baik. Nah, itu bisa dipertahankan lagi ya Pak, kan sudah dapat masukan dari teman-teman sehingga supaya kedepannya nanti pembelajaran Pak Febri menjadi lebih baik lagi begitu. Siap, Bu. Ya. Sementara dari saya cukup, Pak Febri bisa. Ya, terima kasih Bu Panca atas masukannya. Monggo Bu Dia. Ya, terima kasih Bu Putri. Ya, selamat sore Pak Febri. Selamat sore Bu Dia. Iya, kita ketemu lagi di sini ya. Masih siap ya dengan pertanyaan. Ya, baik. Ini Pak, RPP Bapak ada tentang musik populer ya Pak ya? Ada Bu, pada pembelajaran ketiga ya. Ya, oke. Musik populer itu menurut Bapak itu apa? Musik populer adalah musik yang tengah berkembang pada saat itu saja, Bu. Itu lebih secara mudahnya untuk disampaikan kepada peserta didik yang sedang populer pada saat itu. Pada saat itu ya, berarti kalau sudah lewat, berarti ya dianggap musik tidak termasuk. Iya, tidak termasuk ya. Oke. Iya, karena kan nanti ada keluar di LKPD kan tentang arti musik populer ya. Kan berarti Bapak harus menyediakan jawaban juga yang yang mengarah ke situ ya. Oke. Kemudian, nah ini di musik populer itu Bapak mengambil salah satu lagunya Kepompong ya? Ya, lagu Kepompong, Bu. Kepompong. Nah, itu kenapa Bapak menerapkan lagu Kepompong itu dengan pianika? Baik, Bu. Bisa menjawab. Untuk penggunaan pertama, untuk pemilihan musiknya terlebih dahulu, untuk lagunya banyak musik yang populer, tapi di sini mengapa menggunakan pianika karena dari pembelajaran LPP 2 itu sudah menggunakan alat musik sederhana secara perorangan, tapi itu hanya lagu-lagu daerah saja, Bu. Jadi pada saat materi musik populer itu baru masih menggunakan pianika, tapi lagunya sudah berbeda. Oh, berarti ada keterhubungan antara RPP yang sebelumnya, jadi lagunya ampar-ampar pisang ya waktu itu ya? Iya, lagu daerah, iya Bu. Iya, kemudian ke RPP yang kedua ini. Nah, cara memainkan pianika, apakah sudah diajarkan sebelumnya? Bermain pianika itu sudah diajarkan, tapi belum dituliskan pada RPP itu Bu, karena
pada saat yang ketiga ini kan sudah masuk ke dalam praktek. Jadi RPP 1 itu hanya konsep dasar ansambel musik dan jenis-jenis ansambel musik. Terus yang kedua juga masih ranah kognitif, pengetahuan memainkan alat musik atau mengetahui alat musik berdasarkan sumber bunyinya, alat musik sederhana secara perorangan. Yang ketiga ini dipilih memainkan musik populer. Jadi siswa itu sudah dianggap bisa memainkan alat musik pianika. Pianika berarti, oh ya, berarti anggaplah ada RPP sebelum dari 3 RPP ini ya, untuk khusus memainkan alat musik itu. Oke. Kemudian, nah ini kan konsep dasar permainan alat musik. Berarti materi yang sebelumnya, jadi dari ketiga RPP ini kan tidak ada cara Bapak mengajarkan pianika, tapi ada di di RPP yang sebelum-sebelumnya lagi gitu ya. Nah, ini konsep dasar permainan alat musik. Nah, itu konsepnya seperti apa Pak yang akan disampaikan Bapak itu sebenarnya gitu loh. Nah, pada saat konsep dasar memainkan alat musik sudah diajarkan pada RPP sebelumnya, yaitu memainkan alat musik sederhana. Jadi konsepnya di sini langsung menerapkan pada partitur lagu langsung di situ Bu. Karena di RPP 2 sudah lagu daerah, jadi di RPP 3 ini langsung ke dalam penilaian keterampilannya. Jadi di situ nanti lebih dinilai penerapan atau permainan alat musik pada lagu populer. Berarti nanti evaluasinya langsung evaluasi praktek ya? Praktek Bu, benar. Iya, praktek psikomotor. Nah, kemudian apakah tadi materi itu ada di handout-nya? Kan ini Bapak menggunakan handout ya, tadi Bu Panca juga sudah menanyakan handout. Ada di handout-nya berarti? Ada di handout-nya Bu. Oh ya, Pak Febri membuat sendiri handout-nya? Dikumpulkan dari berbagai sumber atau informasi Bu. Buat sendiri. Buat sendiri ya handout-nya. Oke. Nah, ini Pak kaitannya dengan pembelajarannya berarti ya. Bapak di sini sudah masuk daring ya. Di tengah-tengah posisinya. Iya. Nah, kalau misalnya luring, ada luring, kira-kira perbedaannya apa Pak nantinya antara pembelajaran daring dan luring? Dalam proses pembelajarannya atau kegiatan pelaksanaan PPL atau bagaimana Bu? Proses pembelajarannya kan? Proses pembelajarannya. Iya. Ya. Bapak kan juga pindahan dari Padang ya tadi ya? Iya benar Bu. Iya, nah itu seperti apa nanti dalam proses pembelajarannya kalau dalam bentuk luring? Baik Bu, jika dalam proses pembelajaran itu luring, itu pembelajaran konvensional itu masih sama pemberian materi secara langsung kepada peserta didik dan guru sebagai model untuk menerapkan permainan alat musik tersebut. Jika dalam pelaksanaannya di sini adalah daring, itu lebih kurang sama, mungkin yang berbeda hanya tatap maya saja di sini Bu. Untuk pemberian materinya juga saya akan menyampaikan langsung kepada peserta didik, akan ikut dalam Zoom meeting ataupun Google Meet nanti di sana. Diberikan juga handout sebelumnya untuk peserta didik membaca pada saat pembelajaran, dan disertai juga di sini video pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran PowerPoint di situ Bu. Bedanya di situ Bu. Berarti tidak begitu sulit ya Pak ya antara daring sama luring ya? Mungkin lebih beda ke tatap muka langsung sama tatap mayanya saja Bu. Ya. Oh ya, baik. Nah, misalnya ini Bapak daring dan luring, cara melakukan refleksi pembelajarannya seperti apa tuh? Baik daring atau luring? Refleksi pembelajaran dari Kalau Bu Panca tadi kan menanyakan kelebihan. Ya, kalau ini sekarang Bapak itu setelah melakukan proses pembelajaran, nah refleksinya seperti apa? Dari peserta didiknya mungkin Bu ya? Ya. Baik. Kalau di dalam RPP itu juga saya tuliskan pada langkah pembelajaran, yaitu di akhir atau penutup, itu dituliskan tentang
evaluasi bagaimana penilaian peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Jika pelaksanaan itu dilakukan secara daring, nanti akan dibuatkan form survei kepuasan pada peserta didik, di mana letak kekurangan dari pembelajaran dan bagaimana peserta didik menginginkan pelajaran yang akan dilakukan selanjutnya seperti itu, Bu. Ada Google Form-nya, Bu, untuk pengisian survei. Berarti buat Google Form ya, dari Google Form ya. Google Form pada kegiatan penutup. Oke, nah ini tadi sedikit kembali ke musik populer. Ini menganalisis bentuk musik populer dengan tepat. Nah, itu apa itu, Pak? Bentuk musik populernya itu dengan tepat, maksudnya seperti apa itu? Pada instrumen evaluasi itu untuk musik populer kan ada pertanyaan tentang bagaimana bentuk-bentuk musik populer, mulai dari musik itu bentuknya liriknya mudah dipahami, terus tingkat kesulitan atau penerapan nadanya itu tidak sulit dimainkan oleh orang lain dan mudah diingat gitu. Seperti itu, Bu, penerapannya pada peserta didik. Oke, berarti kalau tadi lagunya Kepompong itu mudah diingat ya, Pak ya, asumsinya Bapak ya? Iya, Bu, benar sekali, karena pada lirik atau nada melodi dari Kepompong itu mudah diingat juga, makanya pemilihannya banyak musik populer itu ada beberapa yang mudah diingat dan tingkat kesulitannya itu agak sulit, tapi pada saat pemilihan lagu Kepompong ini tingkat kesulitan nada atau melodinya itu tidak terlalu sulit diterapkan pada peserta didik itu. Oh iya, nada dasarnya apa, Pak, untuk nanti main pianika dengan lagu Kepompong itu? Ya, Bu, bagaimana? Nada dasarnya apa yang digunakan? Nada dasar natural, Bu, dari C mayor. Dari C mayor, itu sampai ya, hanya 1,5 oktav ya, kan pianika 1,5 oktav. Sampai, Bu. Sampai ya. Misalnya ini kalau arahnya berarti ke ensemble ya, kan yang apa namanya RPP berikutnya ada ensemble ya? Ada, Bu, rencana tidak lanjutnya. Tapi untuk musik populer ini lebih ke perseorangan, Bu. Oh, perseorangan. Nah, seandainya Pak, kalau Kepompong ini dinyanyikan dengan vokal, jadi dalam bentuk ensemble ada yang nyanyi juga, kira-kira tangga maksudnya nada dasar C itu sampai nggak kira-kira, Pak, untuk anak SMP ya kan, Pak ya? Iya, SMP. Sampai nggak kira-kira, Pak? Kalau untuk siswa SMP ini mungkin belum melakukan observasi ke dalam materi ranah vokalnya mungkin, Bu ya, tapi insya Allah dicoba diterapkan untuk itu, Bu. Insya Allah bisa. Bisa ya, yakin bisa ya? Iya. Kira-kira penyanyinya cowok atau cewek? Kalau cowok untuk SMP itu kan suaranya sedang ya, Bapak merasakan sendiri ya? Iya, benar, Bu. Bahan suara. Iya. Tapi itu kalau penerapannya ensemble, Bu ya, karena ensemble juga ya pada RPP 1 ensemble yang saya ajarkan itu juga hanya ensemble musik, Bu, bukan ensemble vokal. Ensemble vokal itu hanya penjelasan dalam materinya saja, tetapi untuk rencana tindak lanjutnya itu ensemble-nya ensemble musik berdasarkan alat musik sejenis dan campuran. Berarti hanya instrumen saja ya, tidak ada vokal? Instrumen, Bu, sebenarnya, iya. Oh gitu, agak berbahaya ya kalau dikasih vokal ya. Agak rentan itu, Bu. Agak rentan ya, terutama yang cowok-cowok ya. Iya, yang cowok, Bu. Makanya menggunakan alat musik pianika mungkin penerapannya bisa langsung sudah ada nada-nada atau bunyi yang harus dijangkau itu seperti apa, bisa diterapkan atau dipraktekkan langsung oleh peserta didiknya itu, Bu. Nah, tapi dalam pianika dan vokal itu kan hampir sama, Pak, latihan pernafasannya itu bagaimana, Pak? Dicontohkan sendiri juga sama Pak Febri? Pada saat pembelajaran dituliskan pada handout-nya itu, Bu. Tapi nanti pada saat siswa ada yang menanyakan atau tidak ada yang menanyakan, nanti akan diberitahu bagaimana praktek atau teknik pernafasan pada permainan alat musik sederhana yaitu pianika. Oke. Baik. Jadi karena sama-sama menggunakan nafas kan itu, jadi ada fraseringnya, baik untuk melodi maupun untuk syair ya. Nah, ini Pak, harapan pembelajaran abad 21
untuk sekolah Bapak yang sekarang, meskipun masih daring sekarang dan masih posisinya tengah-tengah, itu nanti seperti apa kira-kira Pak? Ataukah pembelajarannya diubah menggunakan blended learning atau menggunakan STEM atau seperti apa? Untuk rencananya ini Bu, karena pembelajaran abad 21 itu karakteristiknya kan pertama melek teknologi, terus siswa itu dituntut kreatif dan inovatif di situ. Jadi kalau untuk pembelajarannya nanti masih menggunakan teknologi, terutama pada saat daring ini, penerapannya juga masih menggunakan STEM, yaitu lebih ke teknologinya Bu. Terus juga pada saat pembelajaran nanti ada mau mencoba menerapkan menggunakan aplikasi Bu nantinya. Pada saat, aplikasi apa Pak? Aplikasi yang ada di Play Store itu tentang, sebenarnya ini teori musik Bu, mungkin nanti akan saya coba kembangkan lagi aplikasinya itu tentang, mungkin kalau ini jatuhnya ke ensemble, nanti lebih fokuskan lagi kepada alat musik ensemble ataupun musik populernya nanti. Oh gitu. Ya. Tapi untuk sarana prasarana, jadi misalnya Android-nya, handphonenya itu nggak masalah ya Pak ya? Alhamdulillah kalau untuk di sekolah ini siswa atau peserta didik, kalau dari pembelajaran daring yang ada ini Bu, insya Allah tidak banyak mengalami kesulitan, terutama pada penggunaan Android-nya itu bisa Bu dilakukan. Berarti lancar ya mereka ya? Iya, tidak terkendala, banyak terkendala ya? Bisa Bu. Oke, baik. Mungkin dari saya cukup ya Pak Febri ya. Terima kasih. Semangat buat mengajarnya. Terima kasih Bu Dia. Iya. Ya. Terima kasih Bu Dia, Bu Panca. Terima kasih Bu. Sama-sama. Iya. Oke.